Pernahkah kamu mendengar cerita tentang malaikat yang jatuh dari surga? Kisah ini bukan sekadar mitos atau dongeng kuno, tapi sebuah narasi penuh misteri dan pelajaran dalam dunia rohani yang sangat memengaruhi sejarah umat manusia. Di balik nama-nama seperti Lucifer dan para Watchers, tersimpan rahasia besar yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di surga hingga malaikat-malaikat mulia ini memilih untuk memberontak? Mengapa mereka yang diciptakan untuk melayani Tuhan justru memilih jalan yang membawa kehancuran? Dan apa hubungan kisah mereka dengan dunia yang kita tinggali sekarang? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kisah kejatuhan malaikat, mulai dari Lucifer sang bintang timur, para Watchers yang membawa pengetahuan terlarang kepada manusia, hingga Nephilim, makhluk raksasa yang mengubah dunia. Kita juga akan melihat bagaimana Tuhan menanggapi pemberontakan ini, dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini. Siapkan dirimu, karena kisah ini penuh dengan kejutan dan makna mendalam yang bisa mengguncang pemahaman kita tentang dunia rohani dan fisik. Lucifer, malaikat yang jatuh. Lucifer yang berarti pembawa cahaya, dulunya adalah salah satu malaikat paling mulia di surga. Ia dikenal sebagai bintang timur dan anak fajar, berdiri dekat dengan takhta Tuhan, dipenuhi kemuliaan dan kuasa. Namun, di balik kemuliaan itu tersembunyi sebuah kesombongan yang akan menghancurkan dirinya dan banyak malaikat lainnya. Mengapa malaikat sehebat Lucifer bisa jatuh? Apa yang terjadi hingga ia memilih memberontak melawan Tuhan? Dalam Yesaya pasal 14, ayat 12-15, kita membaca kata-kata yang menggambarkan pergolakan batin Lucifer. Bagaimana engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, anak fajar? Bagaimana engkau bisa dihancurkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa? Engkau yang berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan takhtaku lebih tinggi dari bintang-bintang Allah. Aku akan duduk di atas bukit pertemuan di sisi utara. Aku akan naik lebih tinggi dari awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Di sini kita melihat akar kejatuhan Lucifer, kesombongan dan keinginan untuk menyamai Tuhan. Ia tidak puas hanya menjadi pelayan, tetapi ingin menjadi penguasa tertinggi. Kesombongan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sebuah godaan yang sangat kuat dan mematikan. Lucifer mulai meragukan otoritas Tuhan dan merencanakan untuk merebut takhtanya. Namun, pemberontakan ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Banyak malaikat lainnya yang mengikuti Lucifer memilih untuk memberontak dan jatuh bersama dia. Ini adalah awal dari perpecahan besar di surga dan sejarah dunia rohani. Tapi bagaimana Tuhan merespon pemberontakan ini? Apakah ia membiarkan kesombongan itu berlangsung tanpa hukuman? Dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9, kita menemukan gambaran peperangan besar di surga. Maka terjadilah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu dan malaikat-malaikatnya pun berperang, tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak ada tempat lagi bagi mereka di sorga. Maka naga besar itu, yaitu ular tua yang disebut iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi. Dan malaikat-malaikatnya juga dilemparkan bersama-sama dengan dia. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Mikhael, malaikat agung yang setia, untuk melawan Lucifer dan malaikat yang mengikutinya. Peperangan ini mengakhiri masa kejayaan Lucifer di surga, dan memulai kejatuhannya menjadi iblis, musuh utama umat manusia. Namun, kejatuhan Lucifer hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Di luar sana, ada malaikat-malaikat lain yang juga memilih jalan pemberontakan, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tetapi, sebelum kita beralih ke kisah mereka, mari kita pikirkan sejenak tentang pelajaran yang bisa kita petik dari kejatuhan Lucifer. Kesombongan, keinginan untuk berkuasa, dan menempatkan diri di atas Tuhan adalah jalan menuju kehancuran. Jika malaikat sehebat Lucifer bisa jatuh karena kesombongan, maka kita pun harus sangat berhati-hati menjaga hati dan pikiran kita. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk merasa lebih dari yang seharusnya atau melawan otoritas Tuhan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kisah Lucifer menjadi pengingat yang kuat bahwa kesombongan bukan hanya dosa kecil, melainkan akar dari kehancuran. Watchers dan pemberontakan malaikat yang mengkhianati surga. Setelah kejatuhan Lucifer yang mengguncang surga, ada kisah lain yang lebih gelap dan penuh misteri. Para Watchers, malaikat-malaikat mulia yang awalnya diciptakan untuk menjaga umat manusia dan melayani Tuhan, tetapi kemudian memilih jalan pemberontakan yang membawa kehancuran besar. Bayangkan, malaikat yang seharusnya menjadi pelindung dan pengawas,
justru memilih melanggar perintah Tuhan dengan turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia secara ilegal, Mereka tidak hanya sekadar turun, tetapi mengambil langkah yang jauh lebih dalam dan berbahaya, menikahi anak-anak perempuan manusia. Pemimpin mereka adalah Semyaza, sosok yang penuh dilema. Dalam kitab Henokh diceritakan bahwa Semyaza takut jika dirinya harus menanggung dosa besar sendirian. Karena itu, ia memaksa para malaikat lain untuk ikut dalam pemberontakan ini, memastikan semua ikut bertanggung jawab bersama-sama. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengerikan. Para Watchers ini mengajarkan manusia ilmu yang tidak seharusnya diketahui, ilmu sihir, astrologi, cara membuat senjata, dan rahasia gelap lainnya. Mereka membuka pintu bagi manusia untuk memasuki dunia yang penuh dosa dan kekacauan. Dunia yang sebelumnya diciptakan dengan tatanan dan kebaikan, mulai berubah menjadi medan pertempuran kekerasan dan dosa yang meluas. Kota-kota menjadi sarang kejahatan, peperangan meletus, dan moral manusia semakin rusak. Dan yang paling mengerikan, dari hubungan terlarang antara malaikat dan manusia, lahirlah makhluk raksasa yang disebut Nephilim, monster raksasa, yang memakan segala yang mereka temui dan membuat bumi menjadi tempat yang penuh kehancuran. Bayangkan betapa takut dan bingungnya manusia pada saat itu, hidup berdampingan dengan makhluk yang bukan hanya besar secara fisik, tetapi juga membawa malapetaka besar bagi umat manusia. Akibat pemberontakan ini, Tuhan sangat murka. Ia tidak membiarkan para Watchers dan Nephilim melanjutkan kehancuran mereka tanpa hukuman. Tuhan mengirim malaikat Rafael untuk mengikat Semyaza dan para malaikat yang ikut dalam pemberontakan, menjerat mereka dalam kegelapan dan penjara bawah tanah yang tak terlihat manusia. Mereka akan menunggu hari penghakiman saat keadilan Tuhan benar-benar ditegakkan. Kisah para Watchers ini adalah peringatan yang sangat kuat tentang bahaya menyimpang dari perintah Tuhan dan dampak mengerikan dari kesombongan serta ketidaktaatan. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap pengetahuan yang kita cari dan pelajari. Tidak semua pengetahuan membawa kebaikan. Beberapa bisa menjadi pintu gerbang menuju kehancuran. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar tidak jatuh ke dalam godaan yang sama? Bagaimana kisah para Watchers ini relevan dengan kehidupan kita hari ini? Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang Nephilim, keturunan terlarang dari para malaikat jatuh dan manusia, dan bagaimana mereka membawa perubahan besar bagi dunia. Nephilim, ketika malaikat dan manusia bersatu, dunia berguncang. Bayangkan dunia yang dulu indah dan tertata, tiba-tiba dipenuhi oleh makhluk raksasa dan penuh kekerasan yang dikenal sebagai Nephilim. Mereka bukan sekadar manusia biasa, melainkan keturunan dari hubungan terlarang antara malaikat yang jatuh, para Watchers, dan anak perempuan manusia. Nephilim bukan hanya legenda atau cerita mistis, melainkan bagian dari kisah yang mengguncang tatanan dunia pada zaman kuno. Dalam kitab Henokh dan beberapa bagian Alkitab, Nephilim digambarkan sebagai raksasa yang membawa kehancuran besar, menguasai bumi dengan kekuatan luar biasa dan perilaku yang sangat jahat. Mereka mengoyak damai dunia dengan peperangan, merampas hasil bumi, dan menebar ketakutan dimanapun mereka melangkah. Kekejaman mereka menjadi penyebab kerusakan moral yang sangat parah. Kota-kota yang dulu makmur berubah menjadi sarang kejahatan dan penderitaan. Bagaimana manusia pada masa itu bertahan hidup? Banyak yang terluka, hilang, bahkan mati karena keganasan para Nephilim. Mereka adalah bukti nyata dari konsekuensi dosa dan pemberontakan para malaikat yang jatuh. Akibat kekacauan yang dibawa Nephilim, Tuhan akhirnya mengambil keputusan drastis, mengirimkan air bah untuk membersihkan bumi dari dosa yang meluas. Ini adalah bentuk hukuman dan pembaruan untuk dunia yang telah jauh dari jalannya. Namun, ada pertanyaan besar. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dulu? Mengapa para Watchers dan Nephilim dibiarkan hadir di dunia? Jawabannya terletak pada kebebasan memilih dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tuhan memberi makhluk ciptaannya kebebasan untuk memilih antara ketaatan dan pemberontakan. Sayangnya, pemberontakan membawa kehancuran yang luas. Namun, kisah Nephilim bukan hanya tentang kehancuran, melainkan juga pelajaran penting bagi kita. Mereka mengingatkan kita bahwa dosa memiliki konsekuensi serius, dan bahwa kekuatan tanpa pengendalian membawa kehancuran. Kita juga diingatkan untuk menjaga hati dan pikiran dari pengaruh jahat yang bisa merusak iman dan moral kita. Apakah kisah Nephilim hanya ada di masa lalu? Ataukah ada relevansi dengan dunia kita sekarang? Di bagian berikutnya, kita akan membahas hukuman Tuhan bagi para malaikat yang jatuh dan pelajaran berharga yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sehari-hari.
Pastikan kamu tidak melewatkan bagian terakhir ini. Hukuman Tuhan dan konsekuensi pemberontakan malaikat. Setelah pemberontakan besar yang mengguncang surga dan dunia, Tuhan tidak tinggal diam. Ia memberikan hukuman yang tegas bagi para malaikat yang memberontak dan membawa kehancuran ke bumi. Dalam Wahyu 12, 7-9 digambarkan bagaimana Mikael, malaikat agung yang setia, memimpin peperangan melawan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Pertempuran itu berakhir dengan pengusiran mereka dari surga ke bumi. Namun hukuman tidak berhenti di sana. Dalam 2 Petrus 2:4 kita membaca, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam lubang kegelapan dan menyerahkan mereka ke dalam penjara untuk ditahan sampai penghakiman. Salah satu tokoh penting yang dihukum adalah Azazel, yang dalam kitab Henoch digambarkan sebagai malaikat yang mengajarkan manusia sihir dan pembuatan senjata. Karena dosanya yang besar, Tuhan memerintahkan Rafael untuk mengikat Azazel dan melemparnya ke dalam lubang gelap yang dalam. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang pemberontakan dan penyebaran dosa di dunia. Para malaikat yang jatuh tidak hanya kehilangan kedudukan mereka, tetapi juga dikurung dalam kegelapan, menunggu hari penghakiman terakhir. Kisah hukuman ini mengajarkan kita pentingnya taat kepada Tuhan dan menjauhi kesombongan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Meski para malaikat yang mulia saja bisa jatuh karena kesombongan, kita manusia pun harus lebih berhati-hati menjaga hati agar tetap rendah hati dan setia. Penghakiman Tuhan tidak hanya tentang hukuman, tapi juga keadilan dan kasih. Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Melalui kisah malaikat yang jatuh, kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap godaan dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Pelajaran dan aplikasi dari kisah malaikat jatuh untuk kehidupan kita. Setelah menyelami kisah kejatuhan malaikat, pemberontakan para Watchers, kemunculan Nephilim, hingga hukuman Tuhan yang tegas, saatnya kita merenungkan apa makna semua ini bagi kita saat ini. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dan pemberontakan terhadap otoritas Tuhan. Lucifer, malaikat yang mulia, jatuh karena ingin menyamai Tuhan. Para Watchers jatuh karena melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menempatkan dirinya di atas Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci utama agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Kedua, pengetahuan itu bukan selalu membawa kebaikan. Para Watchers mengajarkan manusia ilmu-ilmu terlarang yang justru membawa kehancuran. Dalam hidup kita, penting untuk selalu membedakan antara ilmu yang membawa terang dan yang membawa gelap. Ketiga, kita belajar bahwa pilihan dan konsekuensi berjalan beriringan. Para malaikat yang jatuh memilih jalan pemberontakan, dan mereka menerima konsekuensinya. Kita juga memiliki pilihan dalam hidup ini, dan harus siap menerima akibat dari pilihan itu. Keempat, kisah ini mengingatkan kita akan kasih dan keadilan Tuhan. Meski dosa besar telah terjadi, Tuhan tetap menawarkan pengampunan dan jalan untuk kembali kepadanya. Untuk itu, kita diajak menjaga hati, terus belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak terjebak dalam godaan dunia yang bisa menghancurkan iman kita. Jika kamu merasa kisah ini membuka wawasan dan memperkuat imanmu, jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini sebagai dukungan agar konten-konten berkualitas seperti ini terus hadir. Terima kasih sudah menyimak seri ini sampai selesai.